Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sudah masuk di tanggal 13 Ramadan. Sebagian saudara kita mungkin masih di tanggal 12. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa semua amal ibadah kita yang dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, jemaah salat Isya, insyaallah salat tarawih. Kultum kuliah 7 menit, mudah-mudahan pas ya. Pada malam hari ini akan mengambil tema menjaga istiqomah dalam menjalankan ibadah Ramadan. Tema ini sengaja saya sampaikan karena kita sekarang sudah berada di 10 hari kedua di bulan Ramadan, yaitu di mana biasanya semangat untuk menjalankan ibadah Ramadan mulai mengendur. Contohnya di sini sudah agak lengang ke belakang. Saya yakin di awal Ramadan di Masjid Al-Barakah ini membludak keluar. Kalau perlu jalan ditutup, Pak. Mobil suruh muter. Tidak hanya di masjid ini, di semua masjid juga sama. Antusias, animo kaum muslimin untuk menjalankan ibadah Ramadan ini di awal memang luar biasa tinggi, Pak. Tapi seiring sejalannya waktu itu mulai berkurang. Jemaah masjid semakin berkurang. Tilawah Al-Quran kita semakin berkurang. Sedekah kita semakin mengendur. Nah, maka dalam hal ini perlu diingatkan kembali bahwa dalam menjalankan ibadah, semua ibadah sebenarnya, terutama juga ibadah Ramadan, itu harus menjaga istiqomah atau konsistensi. Walaupun yang paling penting sebenarnya menjaga istiqomah atau konsistensi itu dalam menjaga iman, itu yang paling penting. Karena itu bahwa salah satu istiqomahnya kita dalam menjaga iman, bahwa ketika sakaratul maut mengucapkan kalimat, nah itu yang penting. Karena ada satu hadis ya, hadis dari Imam At-Tirmidzi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang perkataan terakhirnya itu la ilaha illallah masuk surga. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah menjalankan ibadah Ramadan, ternyata Rasulullah menjadikan semangat puncaknya bukan di awalnya, tapi di mana? Di ujungnya gitu. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Imam Muslim, redaksinya diambil dari Imam Muslim, mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana Rasulullah menjalankan ibadah Ramadan. Kata Aisyah begini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dakhala al-asra al-awakhir. Rasulullah ini biasanya kalau sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, apa yang dilakukan? Yang pertama, ahya al-lail, menghidupkan malamnya. Yang kedua, wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Bukan hanya dibangunkan, diajak ibadah juga,
Yang ketiga, wasadda izarahu, mengencangkan sarungnya atau ikat pinggangnya, yaitu fokus untuk ibadah dan tidak melakukan interaksi dengan istri-istrinya. Gambaran yang diberikan Aisyah ini menunjukkan apa? Bahwa Rasulullah SAW menjadikan akhir dari Ramadan ini adalah husnul khotimah, bukan suul khotimah, bukan menghidupkan mal ya. Walaupun memang di 10 terakhir bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang krusial bagi masyarakat Indonesia. Yang ramai itu bukan masjid di 10 hari terakhir Ramadan ya. Yang ramai itu terminal, mall, jalan tol, gitu, bandara ya. Karena orang pulang kampung gitu. Sekarang kita harus berpikir dan mencontoh meneladani Rasulullah bagaimana caranya agar kita menjadikan ibadah Ramadan kita istiqomah sehingga akhir Ramadan kita adalah husnul khotimah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya, bahwa Rasulullah mengatakan seperti ini, Pak. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal-amalan itu tergantung ujungnya. Walaupun misalkan ya, kan yang lebih ramai sekarang adalah perang di mana? Di Timur Tengah ya, bergejolak tuh Iran ya. Walaupun sekarang skornya adalah sepertinya 2 atau 3-0 ya. Amerika sama Israel 3, Iran 0 gitu. Tapi kan nanti lihat kita ujungnya tuh ya. Apakah seri atau malah Iran menjadi 4-3, kita nggak tahu gitu kan. Jadi yang dilihat itu ujungnya, Pak. Termasuk ibadah Ramadan ini. Jadi pertanyaannya adalah apakah ibadah Ramadan kita ini ya sudah benar-benar istiqomah sejauh ini? Tentu yang hadir di sini istiqomah, buktinya masih berada di sini. Kalau belum istiqomah yang di sini sudah berada di mana? Ya di tempat lain. Padahal kalau kita bandingkan ya, seharusnya ibadah puasa termasuk puasa di bulan Ramadan adalah yang bisa mengantarkan seseorang menjadi manusia istiqomah. Seharusnya begitu. Kenapa coba? Coba kita bandingkan. Ibadah yang durasinya paling panjang di antara ibadah-ibadah pokok yang ada dalam rukun Islam ibadah apa coba? Puasa, betul. Berapa jam ibadah puasa? 13 sampai 14 jam. Ada nggak orang sholat sampai berjam-jam begitu? Ada nggak orang ya bayar zakat sampai berjam-jam begitu? Haji lebih panjang katanya Pak Ustadz ya. Haji kalau dibanding dengan puasa di Ramadan nggak ada apa-apanya. Ibadah haji itu versi paling panjangnya sebenarnya dari tanggal 9 Dzulhijjah, 10, 11, 12, 13, 5 hari itu sebenarnya paling panjangnya Pak ya. Kalau pendeknya itu bisa dipotong haji itu dari tanggal 8, dari tanggal 9 Arafah saja kan bisa. 9, 10, 11, 12, 4 hari bisa Pak haji itu. Ibadah puasa di Ramadan berapa hari? Sebulan. 29 atau 30. Nah, kalau kurang dari 29 berarti ada yang kurang ya. Seharusnya ibadah puasa itu menjadikan kita istiqomah. Kenapa? Kita bisa menahan haus dan lapar selama 13 sampai 14 jam selama 1 bulan. Bisa nggak di bulan lain? Susah. Coba di bulan lain Pak, kita mau mencoba disiplin puasa Senin Kemis, kemudian ayam ungben. Berat nggak? Berat. Apalagi puasanya Nabi siapa? Nabi Daud gitu. Yang namanya puasa sunnah Pak, itu godaannya itu banyak dan mudah goyah kalau namanya puasa sunnah itu, betul nggak? Senin dari rumah
malamnya subuhnya sebelum subuh dia udah sahur. Mau puasa sunah Senin nih, pergi kerja ke kantor, ternyata di kantor ada acara apa? Makan-makan gratis, dibawa ke restoran Padang paling mahal pagi sore, bukan restoran Padang paket, bukan pagi sore ya. Tiba kira-kira dalam pikiran gimana? Dalam pikiran kita, ini sunnah karena nanti bisa. Kurang istiqomah yang namanya sunnah itu, Pak. Ya. Apalagi kita kebetulan lapar beneran. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir kok kita bisa ya, bisa puasa sebulan penuh hanya ada di bulan apa? Ramadan. Di bulan lain secara teori harusnya bisa nggak? Harusnya bisa. Oh, Ramadan aja bisa, apalagi di bulan luar Ramadan juga harusnya bisa dong. Nah itu, jadi sebenarnya kalau kita berpikir ya, oh iya, yang namanya bulan puasa ini ya, bulan Ramadan ini harusnya mengantarkan diri kita menjadi manusia yang istiqomah bisa gitu. 13-14 jam. Kalau sholat kan berapa menit sih? Kalau sholat kan paling lama tarawih kan, setengah jam ada nggak? Atau kalau sholat ya, sholat wajib lah ya, sholat subuh kan, 10 menit ada nggak? Kalau berjamaah di sini, kalau di rumah bisa lebih cepat. Kalau di sini kan imamnya baca amma yatasaalu, halaman panjang ini. Tapi kalau di rumah biasanya ya, sholat ini yang dibaca adalah surat-surat pendek. Ayat pertama, rakaat pertama, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Rakaat kedua apa? Udah kebiasaan itu. Kelihatan itu polanya tuh. Kalau enggak ya, idza jaa nasrullah atau wal asri gitu ya. Pernah enggak di rumah baca sholatnya? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina. Pernah enggak? Jarang Ustaz. Itu masih mendingan. Ada yang lebih super kilat lagi. Langkah pertama nun sambil ngantuk, setelah itu Pak Allah Akbar. Rakaat kedua alif lam mim masih panjang, gitu. Cuma satu huruf gitu. Ya itulah yang namanya Ramadan ini, ibadah puasa ini harusnya menjadikan manusia diri kita yang istiqomah. Tapi kan sayangnya ya, alih-alih menjadikan Ramadan kita istiqomah, ketika menjalankan ibadah puasa sendiri kita tidak istiqomah. Menjalankan Ramadan sendiri kita tidak istiqomah kan? Nah, mumpung sekarang hanya belum setengahnya ya, belum setengahnya nih. Kita memiliki tekad yang kuat untuk menjaga konsistensi kita, menjaga istiqomah kita, keteguhan kita menjaga bulan Ramadan, bahkan menjadikan akhir Ramadan itu adalah puncak dari ibadah kita. Bagaimana caranya? Rasulullah memberikan cara, Pak. Di antaranya adalah kalau sudah masuk malam ke-20, masuk ke mana? Ke masjid. Udah, namanya itikaf. Rasulullah itu begitu. Rasulullah ini kalau sudah masuk 20 masuk ke masjid, nggak keluar kecuali setelah Ramadan selesai. Bisa nggak kita? Secara teori bisa, tapi biasanya ya, tekadnya kurang. Karena apa? 10 tahun Ramadan ini memang banyak godaannya. Apalagi sudah berkeluarga, betul. Bapak-bapak sudah semangat 45 bawa perlengkapan untuk itikaf di Masjid Al-Baqarah malam ke-20, bilang ke ibunya, mah mau keluar nanti pas malam takbiran, oke gitu. Pas malam di masjid, tiba-tiba ada telepon dari istrinya, Pak, ini anak-anak belum punya baju, anterin dong. Waduh, repot nih. Jadi memang godaannya banyak ya. Tapi setidaknya kalau kita tidak bisa melakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya gitu. Ya minimal kita memilah dan memilih ya. Ya mungkin malam-malam genap, malam-malam kan ganjil. Ada yang tanya ke saya, Ustaz, ini kan sekarang awal Ramadan ini beda ya. Ada yang tanggal hari Rabu, ada yang Kamis. Nah sekarang di sini tanggalnya ganjil, yang sebelah genap. Jadi yang mana? Malaikatnya bingung. Nggak usah bingung, saya bilang.
Kalau begitu masuk ke masjidnya bukan tanggal 20, tanggal 19 selesai urusan gitu. Semuanya dapatkan. Yang namanya kalau ibadah kelebihan itu ada ruginya nggak? Nggak ada yang rugi ibadah itu. Wah, saya rugi Ustaz, kenapa? Terawihnya kelebihan. Nggak ada. Nah, jadi itu saja yang saya ingin ingatkan ya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang istiqomah, manusia yang mendapatkan husnul khotimah ketika menjalani bulan Ramadan. Mari kita kuatkan niat kita ya. Masih belum setengahnya nih ya. Jadikan akhir Ramadan kita harus memorable ya. Yang selalu dikenang ya. Kita jadikan benar-benar Ramadan tahun ini adalah satu Ramadan yang 10 terakhir Ramadan adalah sebagai putaran final ya, bukan penyisihan. Iya kan? Kan biasanya kita putaran finalnya di awal Pak. Wah ramai banget. Nanti pas 10 terakhir udah tersisi semua. Itu namanya babak penyisihan gitu. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hada wa astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.